Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi koordinat kartesius. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita lihat dulu peta konsep pada materi koordinat kartesius. Kita kemarin sudah belajar tentang sistem koordinat kartesius, dimana kan kalau digambarkan seperti ini ya. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kalau arahnya ke kanan, itu nilainya positif. Kalau nilai arahnya ke atas, itu positif juga. Tapi, kalau arahnya ke kiri, itu nilainya negatif. Kalau arahnya ke bawah, berarti apa? Negatif. Gitu. Paham ya? Nah, untuk kuadran, di sini kuadran berapa? 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, di sini ada sumbu Y, ya. Di sini ada sumbu Y, ada sumbu X. Y ini disebut dengan apa? Ordinat. Dan X ini apa? Absis. Gitu. Nah, setelah kita belajar sistem koordinat, ya, kita udah belajar nih. Nah, sekarang yang kita bahas adalah posisi titik nih, gitu. Jadi, posisi titik itu ketika titik asal atau 0,0 gitu, atau sumbu Y atau sumbu X, kebalik, maaf. Sumbu X atau sumbu Y gitu. Itu posisi titik. Kalau posisi garis gitu. Posisi garis ada sejajar, ada berpotongan, ada tegak lurus. Ini yang kita akan bahas. Selanjutnya, oke. Nah, sekarang posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 ya, 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini biasanya apa? Kedudukan relatif. Tuh, sebagai contoh, di sini ada denah perkemahan ya. Di sini titik utamanya atau pos utamanya gitu. Di sini ada pos 1, ada pasar, ada perumahan, ada pos 2, ada teka-teki tersembunyi, ada kolam, ada pos 3, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kita akan pelajari, kita akan menentukan posisi titik atau tempat pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang pertama ada perumahan gitu. Perumahan terhadap pos utama gitu. Jadi gimana ngartikannya? Pos utama di mana? Di sini ya. Perumahan di sini perumahan. Jadi kita melihat ya, kita melihat perumahan ini dari pos utama gitu. Ya. Kalau contoh nih A terhadap B, berarti kita melihat titik A itu dari titik B. Berarti yang terhadap ini seolah-olah menjadi 0,0. Gitu ya. Sebagai contoh, perumahan terhadap pos utama. Berarti kita melihat perumahan dari titik pos utama. Gitu. Paham? Gitu. Pos utama kebetulan di titik 0,0. Tinggal kita hitung. Apa yang kita hitung dulu? Ingat ya. X, Y. Berarti X dulu. Perumahan di sini, ya. Pos utama di sini. Kita hitung dulu X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. 5 dan 6 di sini ya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya kan 1,
1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditarik garis kan gini ya. Gini, kalau ditarik garis. Gitu. Berarti berapa posisinya? 6,5. Gitu. Kalau perumahan terhadap tanah lapang, berarti kita melihat perumahan dari tanah lapang. Tanah lapang kan di sini nih, gitu. Di sini kan tanah lapang nih. Kita ganti ya. Dulu. Kita ganti warna biru gitu. Nah, di sini tanah lapang ya. Kita melihat perumahan dari tanah lapang gitu. Nah, di sini titiknya nih ya. Kita anggap di sini tuh 0,0. Kita anggap ya. Itu. Berarti gimana? 1 ke kanan kan? Ini kan perumahan nih. Ke kanan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini X-nya. Y-nya berapa? Gitu. 1, 2. Berapa? Titiknya 2 kan? 10,2 gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kalau kita lihat pasar nih, pasar terhadap pos utama gitu. Berarti kita melihat pasar dari titik pos utama atau 0,0. Berarti kan di sini nih 0,0 atau pos utama. Pasarnya di mana? Pasarnya di sini nih. Berarti gampang ya. Tinggal ngitung kayak biasanya nih. 1, 2, 3, 4 ya. Y-nya berapa? 1, 2, 3 gitu kan gini. Gitu kan? 4,3. Nah, sekarang kalau tenda 1 terhadap kolam ya. Tenda 1 terhadap kolam gitu. Tenda 1 kan di sini ya. Kolamnya di mana? Kolamnya di sini. Berarti kita melihatnya di sini dong. Kita ganti warna. Nah, kita kolamnya di sini nih. Gitu. Terhadap tenda 1 gitu. Tenda 1 terhadap kolam. Berarti kita kolam ini kita anggap sebagai 0,0 gitu. Kita hitung dulu X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. X-nya 5. Nah, Y-nya berapa? Ke atas kan? Berarti positif nih. Berarti kan 0,0 di sini nih. 1, 2, 3. 5,3. Bisa ya? Jadi intinya kalau ada soal, tentukan titik atau tempat X terhadap Y. Berarti kita melihat titik X ini dari apa? Dari Y gitu. Y ini kita anggap sebagai titik 0,0. Baru kita ngitung X itu terletak di mananya Y sih gitu. Paham ya? Gitu. Selanjutnya nih. Ada contoh gitu ya. Kita coba hitung ya. Perumahan ya. Pertama nih ada apa? Perumahan. Ya, ada perumahan nih. Perumahan titiknya di berapa sih perumahan? Perumahan kan di X dulu kan 6 sama 5. 6,5. Nah, posisi terhadap tenda 1. Tenda 1 di sini kan? Gitu, tenda 1. Berarti tenda 1 kita ibaratkan sebagai 0,0. Ya kan? Berarti ini kita ibaratkan sebagai apa? 0,0 gitu. Oke, kita hitung kan? Kan ini sama ini nih. Kita hitung X dulu dong. Berarti kan 1. Kan 0,0. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. 4 kan? Gitu. 4. Nah, Y-nya berapa? Di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 4,5.
5. Nah, 4 itu ke kanan, 5 ke atas. Jadi kalau dituliskan titiknya berapa? 4,5. Karena ke kanan dan ke atas berarti nilainya positif semua gitu. Nah, sekarang nih, kalau kira-kira pasar hutan terhadap pos 1 gitu ya, hutan terhadap pos 1. Hutan di mana? Oke, kita ganti warna ya. Hutan di sini ya, hijau nih, kebetulan hijau nih, ini hutan terhadap pos 1. Pos 1 kan di sini ya kan, nih berarti kita melihat kan ini hutan terhadap pos 1, berarti kita melihat hutan dari titik ini kita ibaratkan sebagai 0,0 gitu. Ini kan 0,0 nih, 0,0. Nah, berarti kan kita kalau digariskan gini kan, kalau digambarkan kan titiknya gini nih. Ini kan, gitu. Berarti hutan ini terletak di apa? Sebelah kiri. Berarti ini negatif kan? Kita hitung di sini 0. X-nya dulu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa? 10 satuan ke apa? 10 ke kiri. Nah, di sini nih berarti apa? 0 kan ya? Karena kan di tengah-tengah nih. Berarti 0 ya. 0, Y-nya 0. Kalau dituliskan titiknya apa? Berarti kan minus 10,5 gitu. Gampang ya? Itu untuk menentukan titik tertentu atau kedudukan relatif. Nah, contoh lagi nih. Kalau kita lihat ya, di sini ada kita bikin contoh lagi titik kolam terhadap pemakaman ya, kolam terhadap pemakaman. Berarti kita melihat kolam itu dari titik pemakaman. Berarti pemakaman kita ibaratkan sebagai titik 0,0. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini kan, gitu kan. Nih, seperti ini kan. Ini Y, ini X. Nah, kolam ini berapa? Terletak di kanan kan, X-nya kan 0, 1, 2. X-nya 2. Y-nya berapa? Karena di bawah, berarti apa? Negatif. Negatif 1. Gitu. Bisa ya untuk menentukan kedudukan relatif. Gitu. Oke, selanjutnya posisi garis terhadap sumbu koordinat. Gitu. Tadi kan kita udah belajar kan, ada titik apa? Ada garis ya, di mana ada sejajar, ada tegak lurus ya, ada sejajar, tegak lurus dan berpotongan. Nah, di sini yang kita akan bahas pada gambar A ya. Ini ada garis yang berwarna biru, ini ada L ya, ini ya, L1, L2, L3, L4. Nah, posisi garis ini kan lurus ya, lurus atau sejajar dengan sumbu apa? Ini kan sumbu X kan, ini kan X nih, ya, X. Nah, ternyata garis I atau ini L ya, L itu sejajar dengan garis atau sumbu X gitu, sejajar ya. Tapi kan ini gini kan, ini ada X, ini ada Y. Nah, kalau ada garis ya seperti ini kan sejajar dengan sumbu X kan gitu. Nah, bisa juga kalau tidak sejajar dengan X, kita bisa membacanya dengan contoh nih, ini X, ini Y. Nah, ketika ada garis seperti ini gitu kan,
Ini garis A, ini garis B. Kita bisa menyebutkannya dengan garis A sama B itu apa? Tegak lurus dengan siapa? Dengan Y. Bener nggak? Iya dong, kan gini. Ini kan Y. Terus ini garis A sama B. Tegak lurus gitu. Ya, bisa ya. Berarti kalau garis biru ini tegak lurus, sejajar dengan Y, berarti artinya sama aja dengan tegak lurus dengan Y gitu. Nah, kalau sejajar bisa ya. Nah, sekarang kalau ada garis seperti ini, ya, ini ada Y, ada X gitu. Garis hijau ini ya, itu kan ternyata berdiri ke atas nih, ya, ke atas gini. Ngikutin sumbu apa? Ngikutin sumbu Y. Artinya garis M itu sejajar dengan sumbu Y gitu. Ya, garisnya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya enggak? Nah, kalau sejajar dengan sumbu Y, artinya apa? Ini itu tegak lurus dengan sumbu apa? Sumbu X gitu. Bisa ya? Nah, di sini nih, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X tegak lurus. Berarti kan M kan? Gitu. Bener ya? Nah, kalau sekarang garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang garis tadi gitu. Berarti benar ya? Ini sejajar dengan Y ya. Sejajar dengan Y dan tegak lurus dengan X gitu. Ini garis M. Saya. Selanjutnya. Nah, sekarang ada kayak gini ya. Ini bukan berpotongan. Bukan sejajar dan bukan tegak lurus, tapi apa? Berpotongan. Yang namanya berpotongan artinya kan memotong nih, gitu. Kalau tadi kan seperti ini sumbu nih. Ada garis seperti ini ya. Ini kan artinya ini kan Y, ini X, ini Y. Artinya kan garis hijau ini sejajar dengan X, tapi tegak lurus dengan Y gitu. Kalau ada gambar seperti ini ya, gitu, merahnya berdiri gini kan, berarti garis merah ini sejajar dengan Y tapi tegak lurus dengan X gitu. Nah, jadi ada sejajar dan tegak lurus. Nah, yang kita akan bahas itu adalah apa? Berpotongan. Ya, namanya berpotongan berarti kan memotong nih, gitu kan. Nah, garis N2 ini kan ternyata memotong sumbu Y di sini dan sumbu X di sini, gitu. Garis N2 memotong sumbu X di sini dan di sini. Gitu. Itu yang namanya memotong, gitu. Bisa ya? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, bisa semua ya.